Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang buku panduan Algorit 5 untuk usaha Format Jeans Matahari Department Store Mitra Malang. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riki Harman Ardiansyah dari kelas 2F Fakultas Teknik Informatika jurusan Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Saya menjadi ketua sekaligus karena saya mengerjakannya secara mandiri. Pada buku panduan Algorit ini bergerak di bidang usaha wira swasta yaitu Format Jeans. Tempat usaha ini berada di Kota Malang, tepatnya di Mall Matahari Department Store Mitra Malang. Jika pada umumnya usaha Format Jeans hanya melayani perbaikan celana saja, Format Jeans Matahari ini mampu melayani berbagai bentuk reparasi pakaian mulai dari celana jeans, celana kain, baju, kemeja, hingga menambal celana yang sudah robek-robek, pastinya dengan harga yang sangat terjangkau. Namun, usaha Format Jeans ini masih mengerjakan bisnisnya secara sederhana, yaitu tanpa menghitung berapa banyak persediaan yang harus dibeli dan dibutuhkan seperti benang, alat-alat menjahit, dan persediaan-persediaan lainnya, termasuk beberapa banyak customer yang ada pada hari ini. Berapa keuntungan yang didapat hari ini itu belum dihitung dan masih apa adanya, tidak dihitung sama sekali. Semua masih belum diperhitungkan dengan baik, semua kebutuhan yang ada, dan tidak menghitung berapa omset yang didapat tiap harinya. Maka dari itu, penggunaan aplikasi Algorit ini sangat memungkinkan dan membantu dalam memanajemeni usaha Format Jeans ini. Pada buku panduan usaha Format Jeans ini akan dilakukan tahap-tahap menginput data-data yang ada pada Format Jeans serta menjelaskannya dengan gambar agar lebih mudah dipahami dalam video ini. Kita akan menggunakan menu diantaranya. Pertama yaitu buku besar, kemudian aset tetap, persediaan, pembelian, dan penjualan yang telah tersedia pada aplikasi Algorit 5 ini. Oke, langsung saja buka aplikasi Algorit 5 ini pada PC atau laptop Anda. Buka aplikasi Algorit 5 pada laptop PC Anda. Lalu pilih menu buat data perusahaan baru. Klik. Kemudian pilih lokal untuk membuat database. Selanjutnya ketik nama berkas yaitu Format Jeans Mitra Malang. Selanjutnya klik OK dan tunggu prosesnya beberapa saat. Tunggu hingga selesai. Prosesnya memang agak lama, silakan ditunggu saja sampai selesai. Kurang beberapa saat lagi.
Pada halaman ini Anda diminta memasukkan password agar bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu mengcopy atau menyalin kata supervisor dari user ID, lalu taruh atau tempel ke password. Silahkan copy dari pengguna. Setelah memasukkan kata kunci, silahkan klik OK. Lalu pada halaman ini Anda diminta untuk memilih bahasa yang Anda gunakan nantinya. Untuk memudahkan dan agar mudah dipahami, pilih bahasa Indonesia. Lalu klik lanjut. Selanjutnya pilih persiapan standar agar memudahkan Anda memakai Accurate. Lalu klik lanjut. Hati-hati pada proses ini karena jika salah pilih Anda tidak bisa menggantinya dengan opsi lain. Persiapan standar dipilih karena format jeans ini merupakan wirausaha atau bisnis sederhana yang hanya membutuhkan beberapa list menu yang memungkinkan untuk diisi data atau informasi dari usaha format jeans. Sedangkan persiapan mahir dipilih apabila Anda cukup menguasai aplikasi Accurate dan memiliki perusahaan atau toko dengan informasi secara detail untuk diinput secara manual. Setelah memilih persiapan standar, akan muncul pertanyaan itu seperti di situ. Klik yes dan tunggu beberapa saat. Tunggu beberapa saat sampai keluar halaman berikutnya. Di sini Anda akan mengisi 7 langkah pengisian data perusahaan. Agar memudahkan Anda dalam pengisian persiapan singkat ini, kuncinya adalah hanya isikan data yang memang perlu Anda isi pada menu-menu yang tersedia. Pada langkah 1 di bawah ini, menu mata uang dan info perusahaan hanya isi data-data yang tersedia pada format jeans, antara lain nama perusahaan dan alamat saja. Ketikkan nama perusahaan, format jeans, Matahari Department Store. Untuk alamat isikan juga Jalan Agus Salim 1016. Isikan sesuai alamat Anda masing-masing. Sukoharjo, Kecamatan Krojen, Kota Malang, Jawa Timur, dengan kode pos 65118. Untuk tanggal mulai tutup buku tidak perlu diisi, maka hapus saja. Klik lanjut untuk melanjutkan. Pada langkah 2, menu kas bank, Anda tidak perlu mengisi apapun, cukup klik lanjut. Langkah 3, menu pelanggan dan pemasok juga demikian, tidak perlu mengisi apapun, langsung saja klik lanjut. Langkah 4 juga demikian, langsung pilih lanjut, tidak perlu diisi. Untuk langkah 5, karena format jeans ini merupakan lain jasa, maka pada pilihan menu barang dan jasa, silahkan Anda klik rata-rata. Jika memilih opsi rata-rata, nanti perhitungannya akan di rata-rata. Artinya, misal Anda sekarang beli 10 set benang, bisa Anda beli lagi 15 set,
Perhitungannya nanti 10 set ditambah dengan 15 set lalu dibagi 2. Sementara FIFO atau first in first out untuk kasus tadi yang masuk atau input pertama adalah beli kulak 10 benang, bukan 15 set benang, karena pembelian pertamanya adalah 10 set benang. Maka benang yang dijual terlebih dulu adalah 10 set benang tadi. Itu perbedaan antara rata-rata dan first in first out atau FIFO. Pilih rata-rata untuk format jeans ini, lalu klik lanjut. Langkah 6 tidak perlu diisi karena layanan format jeans berupa jasa, bukan jual beli barang. Maka klik lanjut. Untuk langkah 7, menu jasa pada gambar. Pada halaman ini Anda isikan daftar harga jual yang ada pada layanan jasa dari format jeans. Cara pengisiannya, klik kolom di bawah kode, isi dengan MDS 001 atau terserah sesuai kepada Anda kode yang mau Anda buat. Untuk nama, ketikkan layanan seperti potong bawah celana. Harga jual, sesuaikan harga jualnya yaitu 10.000 sesuai layanan format jeans. Klik enter. Untuk kode, dia akan terisi otomatis. Anda hanya perlu mengisi nama dan harga jual. Isikan potong bawah asli dengan harga 25.000. Kemudian klik enter. Lanjutkan pengisian sampai semua daftar harga format jeans terisi. MDS 9 besarkan pinggang dengan harga jual 20.000. Pada layanan format jeans ini daftar harganya berjumlah 15. Menu isikan sesuai daftar harga masing-masing, terserah sesuai usaha Anda. Ganti resleting jaket harganya 20.000. Lanjut MTS 012. Bawah asli sudah terisi, maka kita ganti dengan menu ganti kancing dengan harga Rp3.000. MDS 013 tambal celana atau baju harganya 10.000. Lanjut MDS 014 format total dengan harga 30.000. Pastikan tidak ada nama yang salah dan harganya sudah sesuai. Jika selesai, klik lanjut. Maka proses pengisian data dari format jeans telah selesai. Untuk melanjutkannya, klik selesai. Setelah melakukan pengisian data, selanjutnya kita masuk ke tahap memasukkan modal awal untuk usaha format jeans. Usaha ini pastinya memiliki modal awal untuk membeli segala peralatan dan perlengkapan untuk menjahit, seperti mesin jahit, mesin obras, gunting, dan lain-lain. Langkah-langkah untuk memasukkan data modal awal ini, pertama-tama kita klik buku besar, lalu klik bukti jurnal umum,
Kemudian muncul halaman seperti ini. Anda hanya perlu mengisikan keterangan singkat sebagai nama dari modal awal Anda pada kolom description. Seperti contoh, description Anda isi modal 1 untuk mesin jahit merek Juki dan mesin obras butterfly. Untuk modal 1 ya. Ketik modal 1, mesin Juki, mesin jahit Juki, dan mesin obras merek butterfly. Selanjutnya isi kolom di bawah dengan klik di bawah kolom account now. Klik kolom tersebut. Nah, nanti ada tanda gambar kecil search itu Anda klik. Karena kita karena modal ini termasuk kas Anda sendiri, maka Anda perlu membuat akun kas sendiri dengan cara klik akun baru. Karena modal 1 ini termasuk pemasukan Anda, termasuk kas Anda, modal Anda sendiri. Setelahnya akan muncul halaman ini. Anda pilih tipe akun berupa cashbank. Untuk nomor akun, isi sesuai kebutuhan Anda. Untuk nama, ketik kas untuk menampung modal awal. Untuk mata uang, klik ITR. Pada menu catatan tidak perlu diisi, langsung saja klik OK. Kemudian akan muncul sendiri hasilnya pada kolom seperti halaman ini. Lalu masukkan modal awal Anda pada kolom debit. Mesin jahit merek Juki seharga 3.500.000 dan mesin obrasnya seharga 2.500.000, sehingga total modal 1 sebesar 6 juta. 6 juta untuk modal 1. Untuk kolom kredit dan memo tidak perlu diisi, langsung saja klik enter sampai muncul baris kedua. Isi baris kedua dengan akun opening balance equity dengan tujuan agar nilainya seimbang antara debit dan kredit. Ketik opening balance, klik 2 kali, maka untuk kolom kredit akan muncul sendiri 6 juta. Tujuan dari kolom kedua dengan menambahkan akun opening balance equity agar nilai antara kredit dan debit menjadi seimbang. Jika Anda mengisinya tanpa akun opening balance equity, maka data Anda tidak bisa disimpan karena tidak seimbang antara kredit dan debit. Tidak seimbang antara keduanya, harus proporsional. Klik simpan dan baru untuk membuat data modal 2. Langkah-langkahnya hampir sama seperti modal 1. Anda perlu menggantikan di kolom description, ketikkan modal 2 untuk peralatan dan perlengkapan menjahit. Modal 2, perlengkapan dan peralatan menjahit. Untuk kolom akono Anda isikan kas seperti modal 1 tadi. Baris kedua juga Anda isikan opening balance equity agar nilai antara debit dan kredit saling memadai dan proporsional. Modal 2, perlengkapan menjahit, perlengkapan dan peralatan menjahit. Untuk modal 2 ini merupakan perlengkapan menjahit seperti benang, gunting, jarum, meteran, dan lain-lain, sehingga di total semuanya berkisar seharga 1.375.000. Anda klik 1.375.000.
Setelahnya tekan enter sampai muncul baris kedua untuk mengisi akun opening balance equity. Pilih ketik opening balance, klik 2 kali sehingga muncul sendiri, lalu klik simpan dan tutup untuk menutup pengisian modal awal format jeans. Sekian untuk pengisian modal awal format jeans. Berikutnya, setelah kita memasukkan modal awal untuk format jeans ini, kita akan melakukan pengecekan barang dan jasa di menu persediaan. Menu persediaan dalam Agoret dapat Anda gunakan untuk memasukkan barang-barang dagang yang Anda punya sebagai modal dan memudahkan Anda untuk menghitung persediaan barang dari lapak Anda. Dalam usaha format jeans, menu persediaan yang digunakan hanyalah barang dan jasa saja. Menu barang dan jasa saja. Dikarenakan usaha format jeans ini adalah usaha layanan yang berbentuk jasa, maka menu persediaan untuk format jeans ini berperan sebagai berikut. Untuk menginput atau memasukkan daftar harga jasa seperti potong bawah celana, ganti resleting, dan lainnya. Yang kedua, memasukkan semua perlengkapan dan peralatan untuk menjahit seperti gunting, jarum, dan lainnya. Berikut tetapan untuk masukkan daftar barang jasa, daftar harga jasa. Setelah Anda klik menu barang dan jasa, maka akan keluar halaman seperti ini. Semua harga jasa yang tertera ini keluar otomatis karena Anda telah mengisinya pada langkah 7 saat pengisian daftar harga di menu jasa sebelumnya. Apabila Anda ingin menambahkan daftar harga lain, Anda cukup mengklik menu baru di pojok kiri atas yang bertanda plus hijau. Anda klik baru, nah nantinya akan muncul halaman seperti ini. Karena format jeans ini merupakan layanan berupa jasa, langkah pertama Anda harus mengganti tipe barang menjadi servis yang sebelumnya persediaan. Setelah memilih opsi servis, menu-menu di bawah juga akan berubah mengikuti alur dari tipe barang yang dipilih. Di sini Anda hanya perlu mengisi menu umum dan menu penjualan atau pembelian, karena Anda memasukkan nama layanan jasa dan harganya saja. Pada menu umum, Anda hanya perlu mengisi kolom keterangan saja untuk memasukkan nama jasa, nama daftar jasanya seperti berikut. Keterangan Anda ketik, kecilkan mistak celana, atau Anda isi sesuai dengan kebutuhan Anda bisa menyesuaikan. Setelah itu Anda klik menu penjualan atau pembelian di sebelah menu umum. Untuk menu penjualan atau pembelian, Anda hanya perlu mengisi kolom harga jual, yaitu sebesar ongkosnya 15.000. Untuk kolom diskon dan kode pajak tidak perlu diisi, langsung saja klik OK. Pada halaman ini Anda akan kembali ke halaman awal barang dan jasa dan tidak menemukan hasil yang Anda masukkan tadi. Nah, di sini caranya Anda langsung saja klik perbaharui. Nah, nanti akan muncul sendiri kecilkan mistak celana seperti berikut. Apabila Anda ingin memasukkan atau menginput harga jasa lainnya, cukup lakukan langkah-langkah seperti tadi sesuai urutannya sampai selesai. Setelah menginput daftar harga layanan pada format jeans, selanjutnya kita akan menginput daftar barang-barang dari format jeans. Peralatan dan perlengkapan mesin jahit dan mesin abras termasuk atribut-atributnya Anda masukkan ke dalam menu persediaan, lalu pilih barang dan jasa. Untuk memasukkan semua perlengkapan dan peralatan mesin jahit format jeans, langkahnya hampir sama dengan pengisian daftar harga tadi, hanya pada tipe barangnya saja yang berbeda. Nah, karena semua perlengkapan dan perlengkapan yang Anda pakai ini akan Anda gunakan untuk melayani barang-barang milik customer,
maka Anda memakai tipe barang berupa persediaan. Apabila Anda memilih tipe barang berupa non-persediaan, maka perlengkapan yang Anda miliki tersebut hanya untuk diri Anda pribadi. Selanjutnya klik saja langkah pertama, yaitu buka menu persediaan, lalu klik barang dan jasa. Klik menu persediaan dan pilih barang dan jasa. Klik baru pada pojok kiri seperti ini. Pertama, masukkan mesin jahit merek Juki sebagai tipe barang berupa inventory atau persediaan. Keterangan Anda ketik mesin jahit merek Juki. Tipe barang berupa persediaan. Untuk nomor barang, sesuaikan dengan kebutuhan Anda boleh menggantinya atau tidak. Mesin jahit merek Juki. Untuk kategori tidak perlu diisi, langsung ke kuantitas. Untuk kuantitas Anda ketik 1, karena mesin jahit hanya ada 1 merek Juki. Unit, ketik set, unitnya berupa set. Untuk harga per unit yaitu sebesar 3.500.000 sesuai dengan pengisian pada modal awal tadi. Untuk multi saldo awal dibiarkan, tidak perlu diisi, diubah. Langsung saja klik berikutnya untuk pengisian berikutnya. Untuk kolom keterangan Anda isi mesin obras merek Butterfly. Tipe barang tetap menggunakan persediaan. Untuk nomor barang sesuaikan dengan kebutuhan Anda, boleh menggantinya atau tidak. Mesin obras merek Butterfly. Untuk kuantitas Anda isi 1 unit berupa set. Harga per unitnya yaitu sebesar 2.500.000 sesuai dengan modal awal yang kita tulis tadi. Lalu klik berikutnya. Nah, khusus untuk perlengkapan berupa benang jahit maupun benang obras, ada yang berbeda pengisiannya pada kolom unit. Pada kolom unit, karena Anda harus mengaktifkan yaitu multi unit atau unit tambahan. Unit tambahan sendiri digunakan untuk memudahkan penjualan yang satuan pembeliannya melebihi dari jumlah wajar. Nah, untuk kasus benang jahit ukuran besar, benang jahit ukuran kecil, dan benang obras ini, Anda membeli benangnya dengan jumlah atau ukuran besar. Seperti contoh, benang jahit ukuran besar satu bijinya bisa mencapai 5.000 yard. Apabila diubah ke satuan meter mencapai 4.572 meter, maka diwujudkan multi unit baru yang namanya roll dengan sebagai satuan ukuran benang tadi. Jadi satu roll benang besar panjangnya mencapai 4.572. Sebelumnya Anda harus mengubah settingannya terlebih dahulu untuk mengaktifkan multi unit. Caranya sangat mudah, Anda ikuti langkah-langkah ini. Klik opsi persiapan pada pojok kiri atas sebelah berkas, klik persiapan. Lalu akan muncul beberapa opsi pilihan, Anda klik preferensi. Klik preferensi. Nah, nanti akan keluar menu seperti ini, Anda klik menu fitur dahulu. Langsung saja klik menu fitur. Setelah Anda memilih menu fitur, maka akan ditampilkan beberapa opsi pilihan seperti di bawah ini. Untuk mengaktifkan unit tambahan atau multi unit, Anda hanya perlu mencentang atau menceklis pilihan multi unit saja.
Untuk jejak audit, pilih opsi pakai jejak audit saja. Untuk log perbarui HPP tidak perlu, Anda cukup centang pakai jejak audit. Untuk menutup, silakan klik OK. Klik OK. Setelah mengatur settingannya, lanjutkan pengisian untuk benang besar. Isi pada kolom keterangan benang besar. Untuk nomor barang, sesuaikan pada kebutuhan Anda, terserah. Untuk kuantitas, isi 40 unit, ketik meter. Klik unit tambahan di sebelah kolom meter. Lalu setelah mengisi meter, Anda klik tanda kotak di sebelah kolom unit. Nantinya akan muncul halaman unit tambahan untuk mengisi satuan berupa roll pada unit 2. Untuk benang, satuan defaultnya meter. Isi pada kolom unit tambahan roll untuk unit 2 saja. Benang jahit panjangnya 5000 yard menjadi 4572 meter. Isi pada kolom unit tambahan, lalu klik OK. Untuk harga per unit, isikan 10.000, klik enter, lalu klik berikutnya untuk mengisi selanjutnya. Untuk selanjutnya, pada kolom keterangan ketik benang jahit ukuran kecil, panjangnya 100 yard, ukuran kecil. Kuantitas ada 50 buah benang. Unit, ketik meter, klik kotak sebelah unit. Unit 2 ketik roll, panjangnya jika 100 yard diubah menjadi meter menjadi 91,44 meter. Klik OK. Untuk harga per unit, Anda isi harganya sebesar 3.000 per buah atau per unit. Klik berikutnya. Selanjutnya, benang obras warna hitam dan putih. Panjangnya kurang lebih sekitar 10.000 yard. Jika dibagi satuan meter menjadi 9.144 meter. Benang obras warna hitam dan putih. Untuk kuantitas, karena ada 4 buah benang masing-masing, 2 benang obras warna hitam dan 2 benang obras warna putih. Ketik 4. Untuk unit ketik meter, klik kolom sebelah unit untuk mengisi roll satuannya multi unit. Ketik roll pada unit 2. Untuk panjangnya 10.000 yard diubah menjadi meter menjadi 9.144 meter. meter. Klik OK. Harga sebesar 12.500. Klik enter, lalu klik berikutnya untuk mengisi perlengkapan alat jahit lainnya. Berikutnya, Anda mengisi perlengkapan dan peralatan dengan satuan unit yang berbeda lagi, yaitu PGs atau disingkat PJS.
yang menandakan barang tersebut per biji atau per buah, dan set yang artinya sekumpulan barang yang dijadikan satu wadah. Isikan satuannya sesuai dengan jenis barangnya pada kolom unit saja. Tidak perlu lanjutan unit tambahan seperti pengisian benang-benang sebelumnya. Jadi kita tidak memakai kolom unit tambahan atau multi unit. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh. Misalkan Anda memasukkan barang berupa 2 buah oli mesin, 2 buah alat ukuran atau meteran, 2 buah karter, maka satuannya Anda isi berupa pieces pada kolom unit saja tanpa lanjutan unit tambahan. Jika Anda memasukkan barang seperti 3 set jarum jahit, 2 set kapur, dan set lainnya, maka Anda isi berupa set pada kolom unit saja. Caranya sangat mudah. Langsung saja kita terapkan. Untuk kolom keterangan, isi gunting besar. Untuk kuantitas, klik 3 unit, ketik pieces. Harga per unit yaitu gunting seharga per unitnya 25.000. Klik enter. Untuk multi unit tidak perlu diisi, langsung saja klik berikutnya. Kali ini Anda akan mengisi kolom unit berupa satuan set. Sebagai contoh keterangan, isikan jarum jahit. Karena Anda punya 3 set jarum jahit, maka isi pada kolom kuantitas 3. Untuk unit, Anda isi set yang artinya per wadah atau per kotak. Tidak perlu mengisi multi unit atau unit tambahan. Untuk harga sebesar 25.000, klik enter. Kemudian klik OK untuk melihat hasilnya. Oke. Untuk memunculkan hasilnya seperti biasa, Anda klik perbarui. Setelah print, klik perbarui, maka hasilnya akan keluar yang kita kerjakan tadi, antara lain mesin jahit cuki, mesin obras, benang besar, gunting besar, jarum jahit, benang obras, dan lainnya. Untuk menambahkan sendiri, Anda bisa melakukannya secara tadi. Anda lakukan sesuai langkah-langkah sebelumnya. Lanjutkan untuk pengisian perlengkapan dan peralatan. Di sini kita melanjutkan untuk mengisi peralatan berupa penggaris khusus menjahit, kita lanjutkan untuk pengisi seperti sebelumnya. Untuk satuan set, barang-barangnya berupa set. Untuk satuan pieces, barang-barangnya berupa pieces atau terpisah. Kapur jahit, kuantitasnya 2, unitnya berupa set atau kotak. Per kotak kapur jahit dengan harga 20.000. Klik berikutnya untuk melanjutkan. Untuk nomor barang, isikan sesuai kebutuhan Anda, terserah. Mengisi kancing jeans, kuantitas 1, unitnya set, karena per kaleng kancing jeansnya harga 20.000. Klik berikutnya. Keterangan berikutnya, resleting celana jeans. Untuk kuantitas, isikan 2, unitnya set, karena ada beberapa
Harganya per unit sebesar 30.000. Enter, klik berikutnya. Resleting celana kain. Untuk kuantitas isikan 2 unit berupa set. Harga per unit 30.000. Klik OK. Untuk melihat hasilnya, klik perbarui seperti biasa. Maka hasilnya akan keluar seperti berikut ini. Untuk menambahkan menu-menu perlengkapan peralatan lainnya, Anda cukup melakukan langkah-langkah yang tadi Anda lakukan sesuai urutannya. Selanjutnya kita akan mengisi aset tetap. Aset tetap berfungsi untuk mencatat data-data aset tetap yang Anda miliki. Jenis aset ini biasanya dibeli untuk digunakan sebagai operasi kerja dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah properti, bangunan, kendaraan bermotor, furnitur, dan lain-lain. Tujuannya agar dapat melakukan penyusutan secara otomatis setiap bulannya. Nah, untuk usaha format jeans ini, aset tetap berupa perlengkapan dan peralatan menjahit, seperti mesin jahit dan mesin obras, gunting, palu, dan lainnya. Bagaimana cara menginputnya? Silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, klik menu aset tetap, kemudian klik aktiva tetap baru. Setelahnya akan keluar halaman seperti ini. Anda harus membuat tipe aktiva terlebih dahulu dengan cara klik kolom tipe aktiva, lalu klik tipe aktiva baru. Klik kolom tipe aktiva, klik tipe aktiva baru, tetap baru. Nantinya keluar halaman seperti ini. Pada kolom ini, tipe aktiva tetap isi peralatan. Setelahnya, Anda tidak bisa langsung mengisi kolom tipe aset tetap pajak karena Anda harus membuat aktiva pajak baru terlebih dahulu dengan cara klik kolom tipe aset tetap pajak. Selanjutnya, klik aktiva tetap baru, aktiva pajak baru. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Pada tipe aktiva tetap pajak, ketik peralatan. Untuk metode penyusutan pajak, pilih metode garis lurus. Untuk estimasi pajak, isi 4 tahun. Nantinya tarif penyusutan pajak ini akan otomatis keluar sendiri hasil persennya seperti pengisian ini. Klik OK untuk melanjutkan. Metode penyusutan garis lurus berfungsi untuk menunjukkan pada suatu yang didefinisikan memiliki masa tahan atau masa pakai yang harus diperbarui setiap kali masa terlewat. Maknanya, mesin jahit yang Anda pakai harus diservis jika sudah lebih dari 4 tahun pemakaian, atau peralatan lainnya yang sudah melewati masa pakainya harus diperbarui. Sedangkan metode saldo menurun ditentukan berdasarkan persentase tertentu. Artinya, nilai penyusutan barang yang awalnya 25% menjadi 30% akan berubah terus setiap tahun. Klik OK untuk melanjutkan. Untuk kolom metode penyusutan pajak dan lainnya akan otomatis terisi seperti ini. Secara otomatis terisi 25% tarif pajak. Klik OK. Setelahnya akan keluar halaman awal tadi. Untuk pengisian keterangan, isi peralatan menjahit Anda seperti mesin jahit merek Juki. Isi pada kolom keterangan mesin jahit merek Juki. Untuk kuantitas, isi 1. Pada menu umum di bawahnya,
isikan umur bulan aktiva untuk mesin jahit yaitu 4 tahun. Pada umur bulan aktiva ketik 4 tahun. Berikutnya, klik kolom metode penyusutan, lalu pilih metode garis lurus. Untuk menu aktiva tetap akun penyusutan dan akun beban penyusutan, pilih sesuai dengan barang atau peralatan perlengkapan Anda. Jika tadinya peralatan, maka akun aktiva pilih peralatan, akun pilih akumulasi penyusutan peralatan. Akun beban penyusutan, pilih biaya penyusutan peralatan, menyesuaikan dengan peralatan dan perlengkapan barang-barang Anda. Pilih biaya penyusutan peralatan. Selanjutnya, klik menu pengeluaran. Pada menu pengeluaran ini, klik menu pengeluaran sebelah menu umum. Pada menu pengeluaran, Anda perlu membuat akun baru bernama Aktiva tetap. Pertama, klik kolom No akun, lalu akan muncul halaman kotak daftar akun. Klik akun baru untuk membuat yang baru. Tipe akun, isikan Aktiva tetap. Ganti dengan Aktiva tetap. Untuk nomor akun, isi terserah sesuai kebutuhan Anda. Untuk nama, ketik Aktiva tetap. Selain itu, tidak perlu Anda isi. Untuk kolom catatan tidak perlu diisi. Apabila sesuai dengan ini, langsung saja klik OK. Setelahnya, isikan pada kolom jumlah harga peralatan yang Anda masukkan. Saat ini Anda memasukkan aset berupa mesin jahit Juki yang harganya sebesar Rp3.500.000. Maka ketikkan pada kolom jumlah Rp3.500.000. Rp3.500.000. Setelah Anda mengetik jumlahnya sebesar 3.500.000, maka pengisian aset tetap untuk mesin jahit merek Juki telah selesai. Untuk melanjutkan pengisian aset barang lainnya, klik simpan dan baru dan ikuti langkah-langkahnya seperti tadi. Sesuaikan dengan perlengkapan mesin jahit yang akan Anda input. Setelah melakukan pengisian aset tetap pada aplikasi Accurate, tahapan selanjutnya yaitu melakukan penginputan pada menu penjualan. Kita akan melakukan transaksi di menu penjualan. Dalam menu penjualan terdapat beberapa alur menu transaksi yang menarik, mulai dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, dan lainnya. Nah, untuk usaha format jeans ini, karena ada beberapa customer yang ingin pakaiannya harus di format hari itu juga, dan ada juga customer yang ingin pakaiannya diambil besok atau lusa dengan menaruh pakaian yang ingin di format, maka melihat kasus-kasus ini, Anda membutuhkan beberapa alur menu dari menu penjualan. Di antaranya yaitu pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, dan penerimaan penjualan. Untuk kasus 1, menu faktur penjualan dan penerimaan penjualan digunakan saat transaksi secara langsung. Contoh kasus, Pak Agus yang datang ke counter format jeans Anda membawa satu celana yang baru dibeli karena terlalu panjang. Nah, Pak Agus ini ingin agar celananya jadi sekarang. Sambil menunggu Pak Agus melihat baju-baju yang ada di mall itu, beliau jalan-jalan. Nah, Anda langsung mulai proses pengerjaannya sampai selesai, sampai Pak Agus kembali ke counter Anda dan membayar biaya servis langsung di tempat secara tunai. Nah, untuk kasus 2 ini, menu yang kita gunakan pesanan penjualan, faktur penjualan, dan penerimaan penjualan digunakan saat transaksi dilakukan secara tidak langsung. Contoh kasusnya yaitu Bu Susi. Customer datang ke counter format jeans Anda, beliau ingin mengecilkan baju gamis miliknya yang terlalu besar.
Namun Bu Susi ini buru-buru mau pulang karena ada acara lain yang menunggu. Nah, beliau besok datang lagi counter dan akan mengambil baju kabisnya sekaligus melakukan pembayaran. Untuk kasus 3, menu yang digunakan yaitu pesanan penjualan, pengiriman pesanan, dan faktur penjualan, dan juga penerimaan penjualan. Contoh kasusnya ini digunakan saat customer meminta Anda untuk mengantar pakaiannya ke alamat rumahnya. Contoh kasus yaitu Pak Budi datang ke counter format jeans Anda, membawa satu celana untuk dikecilkan pinggangnya dan satu baju untuk dipotong bawahnya. Pak Budi ini ingin barangnya diantarkan ke rumahnya besok karena ada urusan, jadi beliau tidak bisa menunggunya untuk hari ini di counter format jeans. Maka dari itu Anda meminta alamat dari Pak Budi untuk mengirim barangnya ke rumahnya. Untuk melakukan tahapan penginputan transaksi dimulai dari kasus 1 terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan faktur penjualan, penerimaan, dan menu penerimaan penjualan. Untuk kasus 1, faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Pertama-tama kita pilih menu yaitu penjualan dan kita klik menu faktur penjualan. Kita klik menu penjualan, masuk ke menu penjualan, lalu klik faktur penjualan. Klik faktur penjualan. Setelahnya akan muncul halaman sales invoice seperti ini. Langkah awal pengisian, klik kolom pelanggan yang panjang sebelahnya ya. Klik pelanggan umum. Untuk kolom kanan atas yang berisi data-data PO no, invoice no, invoice date dan sebagainya itu tidak perlu diisi, dan juga subtotal, discount, freight, total invoice di bawahnya itu tidak perlu diisi. Anda tidak perlu mengisi karena dibayar secara tunai, tidak melalui transaksi bank atau apapun itu. Berikutnya Anda klik pelanggan umum. Setelah Anda klik pelanggan umum, kolom bill to dan ship to di bawahnya akan terisi otomatis, jadi Anda tidak perlu mengisinya. Dilihat dari kasus 1 ini, Pak Agus ingin memotong celananya yang kepanjangan, maka Anda pilih menu potong bawah celana pada kolom item. Klik kolom item terlebih dahulu sampai muncul gambar kecil lah itu diklik. Anda klik untuk memilih layanan jasa berupa potong bawah celana. Pilih potong bawah celana. Ingat, Anda hanya perlu mengisi pada menu barang saja. Untuk menu uang muka tidak perlu diisi karena transaksi yang Anda lakukan adalah tunai. Dilihat dari kasus 1, karena Pak Agus hanya memotongkan satu celana, maka Anda isi QTY sebanyak 1, kuantitinya sebanyak 1. Apabila ada kasus customer lain memotong 3 celananya, maka Anda tinggal mengganti 1 menjadi 3. Apabila dalam satu customer ingin format selain potong bawah, misalkan di resleting, caranya Anda tinggal memilih kolom item di list daftar layanan jasa sudah tersedia, tinggal Anda pilih, lalu klik bayar untuk transaksi. Hasilnya akan muncul halaman seperti ini. Semua kolom akan terisi otomatis. Sebelumnya, karena transaksi yang dilakukan secara tunai, maka pada kolom bank Anda harus membuat akun bank dengan nama tunai. Tujuannya untuk mengganti pembayaran pada kolom bank menjadi opsi tunai. Cara sangat mudah, Anda langsung saja klik menu buku besar pada Accurate, klik menu buku besar, lalu pilih daftar akun. Klik baru pada pojok kiri atas itu. Nah, setelahnya akan keluar halaman ini. Anda perlu mengisikan tipe akun berupa kas bank. Nama isikan tunai. Jika sudah, langsung saja Anda klik OK untuk mengakhiri. Langkah berikutnya, Anda kembali ke halaman penerimaan penjualan untuk melanjutkan transaksi sebelumnya.
Setelah masuk ke halaman penerimaan penjualan, ubah pembayaran pada kolom bank menjadi tunai. Bank, klik bank. Ubah menjadi pembayaran tunai, klik tunai. Bila sudah diganti tunai, klik simpan dan tutup untuk mengakhiri proses transaksi. Nah, bagaimana cara melihat buktinya? Caranya sangat mudah, Anda tinggal buka halaman faktur penjualan yang tadi Anda isi. Nah, seperti ini. Nantinya akan muncul tulisan paid seperti di atas, seperti halaman ini. Itu menandakan bahwa transaksi yang Anda lakukan telah berhasil. Untuk melanjutkannya, Anda tinggal klik simpan dan tutup. Atau Anda juga bisa melihat transaksi yang sudah Anda kerjakan dengan cara melihatnya di faktur penjualan. Klik simpan dulu terlebih dahulu, buka menu penjualan lagi, lalu klik faktur penjualan sampai muncul halaman pengisian penjualan. Klik faktur penjualan. Nah, Anda cukup klik tanda arah panah kiri berwarna hijau, klik untuk lebih jelasnya. Lihat video ini lah. Nanti akan muncul tulisan paid berwarna biru di tengah-tengah halamannya. Ini menandakan transaksi yang Anda lakukan juga berhasil. Untuk menutup halaman, cukup Anda klik simpan dan tutup. Untuk lanjutan kasus 2, Anda perlu memilih menu pesanan penjualan, menu faktur penjualan, dan penerimaan penjualan. Pertama, klik pesanan penjualan, menu pesanan penjualan. Anda langsung saja klik kolom order by, lalu pilih pelanggan umum. Klik kolom order by, pilih pelanggan umum. Dari kasus 2, Bu Susi ingin mengecilkan gamis, maka pada menu item, pilih list daftar berupa layanan gamis. Untuk harinya, karena Bu Susi akan mengambil barangnya esok hari, maka isikan harinya atau tanggalnya sesuai hari awal Bu Susi datang ke counter. Misal hari tanggal 31 bulan 4, sesuaikan dengan customer Anda. Ganti di menu ship date. Ganti di kolom ship date 27 ubah menjadi 27/04/2000. Menu barang sesuai dengan kasus posisi, yaitu kecilkan gamis. Pilih kecilkan gamis. Isi quantity sejumlah 1. Untuk kolom subtotal dan STM effect tidak perlu diisi karena Bu Susi akan datang langsung ke counter Format Jeans dan melakukan transaksi secara tunai. Untuk melanjutkan, klik saja simpan dan tutup. Selanjutnya, Anda buka menu penjualan, lalu klik faktur penjualan untuk memproses penjualan tadi. Anda perlu menyesuaikan dengan nama pelanggan yang Anda isi sebelumnya, yaitu pelanggan umum. Pada kolom pelanggan, pilih pelanggan umum, lalu klik pilih pengiriman, klik pilih pesanan. Ada beberapa opsi. Klik transaksi pada tanggal yang sudah Anda pilih. Kali ini kita akan mengklik ini, klik lalu pilih OK. Jangan lupa tanggal transaksi ganti menjadi 28 April 2020 karena Bu Susi mengambilnya besok, yang jatuh pada tanggal 29. Ganti pada kolom sheet date. Karena transaksi Bu Susi dilakukan pada tanggal 27. Klik bayar. Pada menu ini tanggalnya Anda ganti menjadi 28 April pada kolom payment date.
karena posisi melakukan transaksinya pada tanggal 27, maka esok harinya berarti tanggal 28. Ganti transaksi menjadi tunai pada kolom bank karena posisi membayarnya langsung di tempat secara tunai. Tanda checklist, biarkan. Apabila sudah selesai, klik simpan dan tutup. Untuk melihat hasil transaksi sudah terlaksana atau belum, caranya sama dengan transaksi kasus 1. Terserah Anda menggunakan opsi yang mana. Hasil atau bukti transaksi akan muncul pada halaman faktur penjualan bertanda tulisan paid di tengah seperti halaman ini. Untuk menutup transaksi, klik simpan dan tutup. Hasilnya akan terlihat tanda paid, yaitu terbayar, selesai transaksinya. Klik simpan dan tutup untuk melanjutkan ke kasus 3. Untuk kasus 3 ini kita akan menggunakan menu pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, dan penerimaan penjualan. Langkah pertama, Anda klik terlebih dahulu pesanan penjualan. Lakukan pengisian sama seperti transaksi sebelumnya. Dilihat dari kasus 3 ini, Pak Budi ingin memperbaiki celana untuk dikecilkan pinggangnya dan baju untuk dipotong bagian bawahnya. Maka Anda pilih di list menunya, yaitu kecilkan pinggang dan potong bawah kaos kemeja. Klik menu item, pilih kecilan pinggang. Untuk membuat barisan kedua atau barisan berikutnya, Anda langsung saja klik enter sampai muncul baris berikutnya. Setelah muncul, Anda isikan, yaitu list daftar layanan jasa berupa potong bawah kaos kemeja. Karena Pak Budi ini membawa tiap baju dan celana satu, maka tidak perlu diubah kuantitinya. Pak Budi meminta Anda agar barangnya diantar ke rumah. Namun karena Anda sendiri yang menghantarkan barang milik Pak Budi, maka Anda tidak perlu menggunakan biaya antar atau estimate freight. Lanjutkan pengisian ke halaman pengiriman dengan klik kirim pesanan. Yang berikut ini, klik kirim pesanan seperti ini. Karena dalam proses pengerjaannya Anda membutuhkan waktu 2 hari, maka tanggal pengirimannya Anda ubah, yang awalnya tanggal sekian Anda ganti menjadi tanggal 29 bulan April 2020. Isikan sesuai transaksi yang Anda lakukan pada saat itu. Kita misalkan pada transaksi ini telah terjadi pada tanggal 29 April 2020. Selanjutnya klik kirim pesanan. Selanjutnya Anda akan masuk ke halaman delivery order. Karena proses pengerjaannya perlu 2 hari dan Anda baru bisa mengirimkannya pada hari itu juga, maka ganti tanggalnya menjadi 29 April menjadi 31 April. Klik kolom delivery order, ganti menjadi tanggal 31 bulan April karena proses finishingnya 2 hari. Isikan tanggal sesuai transaksi yang Anda lakukan. Jika sudah, klik faktur untuk melanjutkan ke halaman transaksi, yaitu faktur penjualan. Setelahnya Anda akan masuk ke halaman faktur penjualan dan semua menu pengisian telah terisi otomatis. Anda tidak perlu merubah apapun pada halaman ini. Untuk melanjutkan proses transaksi, klik bayar. Nah, berikutnya Anda masuk ke halaman penerimaan penjualan atau just receipt untuk proses transaksi. Pembayaran menjadi tunai pada kolom bank. Tanggal pembayaran dilakukan pada tanggal 29 April 2020 di rumah Pak Budi langsung secara tunai pada kolom payment date.
29/04/2020. Untuk mengakhiri proses transaksi, klik simpan dan tutup. Untuk menu-menu kolom-kolom lainnya tidak perlu diisi. Untuk menutup, klik simpan dan tutup. Setelahnya Anda akan masuk ke halaman faktur penjualan yang bertanda paid seperti ini, yang membuktikan bahwa transaksi yang Anda lakukan telah berhasil. Untuk melanjutkan, klik simpan dan tutup dan masuk ke halaman pengiriman barang atau delivery order. Anda tidak perlu melakukan perubahan apapun pada halaman ini, cukup simpan dan tutup untuk melanjutkan ke halaman. Pada halaman sales order ini, Anda membuktikan bahwa transaksi yang Anda lakukan telah berhasil dan sedang diproses oleh Accurate. Untuk menutup, silakan klik. Setelah Anda melakukan transaksi penjualan di menu penjualan Accurate, untuk tahapan selanjutnya Anda akan melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan. Saat Anda kehabisan stok barang berupa benang, jarum, atau perlengkapan lainnya, maka Anda perlu membelinya kembali agar proses kinerja Anda menjadi maksimal. Pada Accurate telah disediakan menu pembelian yang menyediakan berbagai submenu seperti permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, pembayaran, dan retur pembelian. Pada menu pembelian, karena Anda membeli stok peralatan dan perlengkapan secara langsung, yaitu dengan datang langsung ke toko alat jahit dan dibayar secara tunai, maka Anda hanya membutuhkan dua menu saja, yaitu faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan data pembelian barang yang kehabisan tadi pada Accurate? Mula-mula Anda klik menu pembelian, lalu klik faktur pembelian. Klik menu pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Setelah klik menu faktur pembelian, akan muncul halaman purchase invoice atau faktur pembelian. Masukkan nama toko dengan cara klik kolom vendor. Tidak lupa Anda isi juga kolom invoice now atau nomor faktur. Isi terserah sesuai kebutuhan Anda. Nah, kolom invoice now. Setelah Anda memilih pemasok umum, klik pemasok umum dan mengisi invoice now. Untuk invoice now Anda isi terserah sesuai kebutuhan Anda. Pada kali ini kita akan mengisinya 1, 2, 3 untuk invoice now. Setelah memilih vendor pemasok umum, isikan invoice now. Lanjutkan untuk mengisi menu barang. Selanjutnya Anda hanya perlu mengisi menu barang saja. Untuk menu beban dan menu uang muka tidak boleh diisi karena pembayaran Anda lakukan secara langsung dan tunai. Untuk pengisian barang, pertama klik kolom item bertanda gambar kecil seperti ini. Klik kolom item terlebih dahulu. Nanti akan muncul tanda, itu klik. Setelahnya akan muncul daftar peralatan dan perlengkapan yang Anda butuhkan. Karena Anda kehabisan stok 1 set kapur, misal Anda kehabisan stok 1 set kapur jahit, maka Anda klik pilihan kapur jahit 2 kali. Apabila Anda kehabisan stok lainnya, Anda tinggal memilih dan menambahkan sesuai kebutuhan Anda. Maka hasilnya seperti ini. Kolom KPI isi 1 karena Anda hanya membutuhkan 1 set kapur jahit saja. Untuk harga, Anda isi secara manual pada kolom unit price, yaitu harganya sebesar 30.000. Isi sebesar 30.000. Untuk melanjutkan pengisian ke baris berikutnya, Anda cukup klik enter terus sampai muncul baris kedua. Klik enter sampai muncul baris berikutnya. Nah, setelah muncul baris kedua, lanjutkan pengisian. Misal Anda kehabisan stok jarum pentul, pilih ke item, pilih menu jarum pentul. Untuk quantity atau KDY isi 1 karena Anda hanya membutuhkan 1 set jarum pentul misal. Untuk harga, Anda isi secara manual pada kolom unit price lagi, yaitu seharga 30.000. Setelah terisi seperti di bawah ini, lanjutkan ke menu pembayaran dengan klik bayar pemasok yang sudah ditandai di bawah ini.
Setelah Anda klik bayar pemasok pada halaman sebelumnya, maka akan keluar halaman purchase payment atau pembayaran pembelian untuk proses transaksi. Sebelumnya, Anda ganti dulu pembayarannya menjadi tunai dengan klik kolom bank lalu pilih tunai. Apabila sudah diubah pembayarannya menjadi tunai, langkah selanjutnya klik simpan dan tutup untuk mengakhiri proses transaksi pada halaman purchase payment. Untuk halaman purchase invoice juga klik simpan dan tutup. Nah, bagaimana cara melihat bukti transaksi apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Caranya, untuk melihat bukti transaksi, Anda cukup buka kembali menu pembelian pada Accurate, lalu klik faktur pembelian. Anda cukup tekan tanda anak panah berwarna hijau yang menghadap arah kiri, klik. Nah, maka akan keluar berkas transaksi yang Anda lakukan sebelumnya dan bertanda tulisan paid yang berwarna biru seperti di bawah ini. Untuk menutupnya, silakan klik simpan dan tutup. Untuk melakukan pembelian lainnya, Anda tinggal lakukan tahap-tahap sesuai. Lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang Anda lakukan sebelumnya. Maka untuk tutorial buku panduan format jeans ini telah selesai. Mulai dari membuat data baru format jeans di awal tadi, memasukkan modal awal pada menu buku besar, persediaan barang dan jasa, menginput daftar harga jasa format jeans, juga menginput daftar barang format jeans juga. Aset tetap juga menu penjualan serta beserta 3 contoh kasusnya, dan juga yang terakhir yaitu pembelian perlengkapan dan peralatan menjahit. Dengan begitu, untuk tutorial buku panduan format jeans ini pada aplikasi Accurate telah selesai. Sebagai penutup, buku panduan adalah buku yang menyajikan informasi dan memandu atau memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam buku tersebut. Sebuah buku panduan dikatakan berhasil apabila panduan yang disampaikan di dalam buku tersebut dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh pembacanya. Buku panduan Accurate 5 usaha format jeans Matahari Department Store Malang ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan serta hal baru kepada rekan-rekan yang berprofesi sebagai tukang format, walaupun orang lain menganggap pekerjaan format ini hanya dipandang sebelah mata. Namun tidak menutup kemungkinan agar sistem kinerjanya dibuat semodern mungkin, sekeren mungkin, secanggih mungkin agar terlihat lebih maju dan tentunya memudahkan customer. Dengan adanya buku pedoman untuk jasa format jeans ini juga diharapkan dapat dipahami dan diterapkan dengan mudah bagi rekan-rekan yang bekerja sebagai tukang format. Asal ada kemauan, di situ ada jalan terang dan luas bagi siapapun yang mau dan berani untuk memulainya. Buku pedoman ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta yang tinggi terhadap iptek yang semakin berkembang pesat di seluruh negara ini, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal zaman atau tidak tahu menahu tentang teknologi informasi saat ini. Dengan kemauan untuk maju dan berkembang yang tinggi, ikhlas, disiplin dapat membantu pekerjaan semakin mudah dan tentunya menumbuhkan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, untuk buku panduan ini sudah lengkap tutorialnya. Nanti akan saya berikan link untuk buku panduannya di kolom description akun YouTube ini supaya memudahkan Anda dalam menerapkannya sendiri. Sekian untuk saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.